して広島に？実家の裏が山なんです。大雨で地滑りが起きて、母はその事故で亡くなったんです。お父さんって素敵じゃないですか、とても。君はこう考えてる。僕たちは同じ悲しみを共有してる。同じ女を愛したから。 Kalau ngomongin film Jepang, ada satu hal yang selalu bikin gue mikir. Kenapa ya film mereka itu terasa sunyi banget, tapi justru dari kesunyian itu emosinya malah makin kuat. Padahal kalau dipikir-pikir, banyak film Jepang yang secara cerita sebenarnya ya sederhana banget. Gak selalu punya konflik besar. Dan gak penuh ledakan juga, gak dipenuhi dialog dramatis non-stop. Bahkan kadang juga cuma tentang seseorang yang pulang kerja, duduk di kamar kecilnya, terus ngeliatin hujan dari jendela. Tapi anehnya, kita tetap merasa deket sama karakter itu. Kita tetap ikut sedih, ikut hampa, ikut tenang, dan menurut gua disitulah kekuatan terbesar Japanese cinema. Mereka nggak cuma bikin film untuk ditonton, mereka bikin film untuk dirasakan. Film Jepang tuh kayak pengalaman emosional, bukan sekedar hiburan doang gitu. Mereka ngajarin kita buat memperhatikan detail-detail kecil yang sering kita abaikan di kehidupan kita sehari-hari. Dari suara kereta, terus juga langkah kaki di lorong kosong, cahaya matahari sore masuk lewat jendela, atau nih bahkan jeda diam di antara dua orang yang sebenarnya saling sayang, tapi nggak tahu harus ngomong apa. Dan menariknya lagi, estetika kayak gini lahir bukan cuma karena gaya visual semata, tapi karena budaya, filosofi, dan cara masyarakat Jepang memandang kehidupan. Makanya hari ini gue mau ngajak kalian buat deep dive ke dunia Japanese cinema. Bukan cuma ngebahas visualnya yang cantik, tapi juga jiwa di balik estetikanya. Karena semakin dipelajari, film Jepang tuh bukan terasa seperti tontonan, tetapi seperti refleksi kehidupan manusia itu sendiri. Hal pertama yang paling kerasa dari film Jepang adalah visualnya yang tenang. Mereka punya kemampuan buat bikin frame sederhana terasa emosional. Dan uniknya, mereka nggak takut buat diam. Di saat banyak film modern sibuk bikin kamera bergerak terus supaya penonton tetap terstimulasi, film Jepang justru nyaman membiarkan kamera tetap statis selama beberapa detik, bahkan menit. Dan itu disengaja, karena mereka percaya bahwa ruang juga bisa punya emosi. Makanya kita sering lihat long take, static shot, dan atau wide frame yang dibiarkan bernafas. Makanya kita sering lihat, yaitu ada long take, static shot, atau wide frame yang dibiarkan bernafas. Tujuannya bukan buat pamer sinematografi aja. Tapi supaya penonton benar-benar masuk ke atmosfer adegan. Salah satu teknik paling ikonik adalah tatami shot. Kamera diletakkan rendah sejajar lantai, seolah-olah kita lagi duduk bersama karakter di ruangan itu. Efeknya ya simple aja, tapi powerful banget. Penonton jadi merasa intimate, merasa hadir ke dalam frame tersebut. Dan kalau diperhatiin lagi, komposisi frame mereka tuh presisi banget. Dari pintu, jendela, lorong, tangga, semua garis dalam frame disusun dengan sangat hati-hati. Kadang karakter ditempatkan kecil di tengah ruangan luas buat nunjukin rasa kesepian atau keterasingan. Jadi tanpa dialog pun, kita udah bisa ngerti emosi yang mau disampaikan. Nah, ini yang bikin estetika Jepang itu beda. Mereka nggak selalu menjelaskan emosi lewat kata-kata. Mereka membiarkan visualnya bicara. Terus kalau soal warna, film Jepang sering banget pakai tone natural dan mute. Yaitu warna coklat kayu, abu-abu langit mendung, hijau alam, biru dingin malam hari. Terus palet warna mereka terasa lembut dan realistis, jadi nggak terlalu mencolok. Karena mereka pengen dunia di film terasa hidup dan dekat sama realita kita sehari-hari. Dan satu hal yang penting banget, yaitu alam. Di film Jepang, alam bukan cuma jadi background biasa.
Hujan, angin, suara jangkrik, ombak, daun berguguran, semuanya punya fungsinya dan emosionalnya masing-masing. Kadang cuaca bahkan lebih jujur daripada dialog si karakter itu sendiri. Misalnya, ketika karakter lagi sedih tapi nggak ngomong apa-apa, filmnya justru nunjukin hujan turun perlahan. Dan penonton langsung ngerti perasaannya apa. Ada satu konsep penting dalam budaya Jepang yang menurut gue jadi kunci utama estetika mereka. Ada yang tahu namanya apa? Ya, namanya adalah ma. Secara sederhana, ma berarti ruang kosong atau jeda. Tapi dalam budaya Jepang, kekosongan itu bukan sesuatu yang harus diisi. Justru dalam kekosongan itu, emosi mulai muncul. Makanya di Jepang, momen diem tuh penting banget. Karakter duduk sendiri, nggak ngomong, cuma natap keluar jendela. Dan kamera tetap merekam momen itu tanpa terburu-buru memotong adegan tersebut. Buat sebagian orang mungkin kerasa kayak lambat banget. Tapi justru dari situlah penonton dikasih ruang untuk merasakan. Karena ya film Jepang itu percaya kalau emosi nggak selalu keluar lewat tangisan besar atau dialog dramatis. Kadang ya rasa sakit justru muncul lewat hal paling kecil. Misal kayak tatapan yang kosong, nafas yang panjang, atau seseorang yang pura-pura baik aja. Dan itu ya realistis banget. Di kehidupan nyata juga kayak gitu kan. Orang sering nyimpen emosinya sendiri. Makanya karakter di film Jepang terasa sangat manusiawi. Mereka nggak terlalu jadi hero sempurna. Kadang tanggung, pendiam, kadang juga kesepian, bingung sama hidupnya sendiri. Dan ya justru karena ketidaksempurnaan itu, kita jadi relate sama mereka. Pacing film Jepang yang slow burn juga lahir dari konsep ini. Mereka nggak buru-buru menuju konflik, karena fokus mereka bukan cuma apa yang terjadi, tapi apa yang dirasakan. Selain ma, ada juga filosofi Jepang yang sangat mempengaruhi estetika mereka, yaitu wabi-sabi. Filosofi tentang menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan dan sesuatu yang sementara. Makanya banyak film Jepang punya nuansa melankolis, karena mereka sadar kalau semua hal pada akhirnya akan berubah. Hubungan manusia bisa berakhir kapan aja, musim juga bisa berganti. Terus orang datang dan pergi. Dan hidup nggak selalu memberi ending sempurna kan? Film Jepang menerima kenyataan itu. Mereka nggak takut bikin ending yang menggantung atau bittersweet. Karena hidup sendiri sering kayak gitu. Nggak semua luka itu bisa selesai. Nggak semua orang dapat closure. Dan menurut gua, justru keberanian mereka menerima realita itu yang bikin film Jepang terasa dewasa secara emosional. Selain budaya, sejarah Jepang juga punya pengaruh besar banget. Dari trauma perang, terus tekanan sosial, budaya kerja yang keras, kesepian di kota modern, semua itu sering muncul dalam cerita mereka. Makanya tema loneliness sering banget jadi inti film Jepang, karakter hidup di tengah kota ramai, tapi tetap merasa sendiri. Dan jujur aja, itu relate banget sama kehidupan sekarang. Kita hidup di era digital, selalu terkoneksi, tapi banyak orang tetap merasa kosong. Film Jepang menangkap rasa itu dengan sangat halus. Mereka nggak berteriak, mereka berbisik, tapi bisikan itu justru lebih lama tinggal di kepala penontonnya. Jadi pada akhirnya Japanese cinema bukan cuma tentang visual yang estetik, bukan cuma tentang shot cantik atau komposisi yang rapi, tapi tentang cara mereka memahami manusia. Mereka percaya bahwa kesunyian juga punya suara, bahwa ruang kosong juga punya makna, dan bahwa emosi paling dalam kadang hadir bukan lewat hal besar, tapi lewat detail-detail kecil yang terasa nyata. Mungkin itu kenapa film Jepang terasa sangat personal, karena mereka nggak mencoba menghibur kita terus-menerus. Mereka mengajak kita berhenti sebentar dan merasakan hidup. Oke, itu dia pembahasan tentang The Soul of Japanese Cinema. Semoga setelah ini kalian nggak cuma nonton film Jepang sebagai hiburan, tapi juga memperlihatkan dan juga memperhatikan jiwa di balik setiap frame-nya. Stay kreatif, stay estetik, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman kalian, dan jangan lupa di subscribe ya. And see you in the next video. Dadah!